Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Ihsan Tropodo yang mudah-mudahan senantiasa diberi Allah kesehatan dan diberi Allah keberkahan di dalam kehidupan. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang taat. Untuk membuktikan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang beriman dengan Allah, tidak hanya sekedar beriman, tapi harus alal basirah, di atas ilmu. Karena orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berjalan di atas ilmu, orang-orang yang beragama dengan ilmu. Maka dari itu berbahagialah kita orang-orang yang diberi Allah ilmu agama, karena termasuk salah satu hamba-hamba Allah pilihan adalah orang-orang yang yufaqihu fiddin, orang-orang yang dipahamkan tentang agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum atau man yuridillahi bi khairan, barang siapa yang diberi Allah atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka yufaqihu fiddin, orang tersebut akan dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Para jamaah, di tengah-tengah banyak umat Islam yang tidak paham dengan agamanya, alhamdulillah kita berusaha untuk mengenal agama kita dengan baik, walaupun kita terlambat. Kita mboten. Walaupun terlambat. Kalau tinggali masalah pun putih-putih rambutnya nggih. Nggih, sing mboten putih kupluk kajine putih nggih. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema malam hari ini adalah tema tentang ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Para jamaah, walaupun kita ini sudah jadi bapak-bapak atau mbah-mbah, tentunya jenengan juga pernah menjadi anak, atau sekarang kita punya putu, atau kita sudah masih punya anak, maka kewajiban bagi kita adalah
untuk membimbing anak-anak kita, putu-putu kita agar mereka mengenal yang namanya tauhid dan mengenal yang namanya syirik. Tauhid dan syirik ini satu hal yang sangat bertentangan. Kalau orang mentauhidkan Allah, dia akan dijamin masuk surga. Kalau orang menyekutukan Allah, dia dijamin masuk neraka. Makanya kita harus betul-betul mengimani, mengilmui tentang ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus kepada kesirikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak manusia supaya manusia ini tidak menyekutukan Allah. Semua nabi yang didakwahkan adalah agar manusia itu menyembah Allah. Lawan katanya tidak menyekutukan Allah. Termasuk kita pengikut Rasulullah juga harus menyampaikan, mengemban ini. Siapapun, tidak hanya ustadz, seorang mbah, seorang bapak itu juga punya kewajiban menyampaikan hal ini kepada anak keturunannya. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittabi'ani." Katakanlah, inilah jalanku, kata Rasulullah. Inilah jalanku yang mana aku mengajak manusia supaya menyembah Allah saja. Mengajak manusia supaya menyembah Allah saja, beribadah kepada Allah saja. Ya. Menyembah dengan apa? Ala basirah. Beribadah dengan apa? Dengan basirah, dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, man arada dunya fa'alaiha bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses kehidupan dunia, wajib atasnya menuntut ilmu. Wajib atasnya memiliki ilmu. Sampai kepingin pinter ngitung, ya belajar ilmu matematika. Ya. Sampai kepingin mengenal ilmu tumbuh-tumbuhan, ya belajar ilmu biologi. Sampai ingin mengenal zat-zat kimia, ya harus belajar fisika. Sampai kepingin pinter masak, kudu dadi koki. Dadi koki ku gak syukur moro-moro oseng-oseng belek mboten. Tapi kudu duwe ilmu. Dokter juga begitu. Wa man aradal akhirah fa alaihal bil ilm. Siapa yang ingin menghendaki sukses hidup di akhirat, wajib atasnya ilmu. Harus punya ilmu, Pak. Ya. Lah, selama ini kalau Mbak Saman bagaimana? Lebih cenderung kemana? Ke dunianya atau akhiratnya? Ke dunianya. Dua-duanya, Bang. Ya? Lah, pesan Imam Syafi'i terakhir, waman aradahuma fa alaiha bil ilmu. Maka barang siapa yang ingin sukses dua-duanya, dunia akhirat, maka wajib dia menuntut ilmu dua-duanya. Wajib dia punya ilmu tentang dunia dan akhirat. Cuman kalau mbak sampean kadang-kadang kita harus seimbang, ngoten nggih. Harus seimbang dunia akhirat lho, ngoten nggih. Yang sering kan ngoten begini ya. Nggih. Cuma permasalahannya kalau mbak sampean kelas TK sampai sarjana niku nggih mboten nang agama nggih ya. Mboten agama. Ini permasalahannya, berarti kalau mbak sampean iki tidak menyeimbangkan diri, mendolimi diri sendiri. Tapi alhamdulillah para jamaah nggih, di akhir-akhir umur kula mbek sampean sedaya dikasih Allah petunjuk sehingga kula mbek sampean ringan hati kita, membuka hati kita untuk datang ke majelis ilmu seperti malam hari ini
Ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Mudah-mudahan kelompok sampean ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat. Kelompok sampean senantiasa melazimi majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi kalau kelompok sampean, kata Rasulullah, ana wa manit tabi'ani. Jadi jalan mengajak menyembah Allah itu adalah jalannya Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Berarti kelompok sampean punya kewajiban mboten? Punya. Lah, kewajiban kelompok sampean ku anfusakum wa ahlikum naro. Setelah kita bangun pada diri kelompok sampean, bangunlah kepada anak, istri, keluarga untuk menyampaikan. Termasuk ini temanya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay. Lah, kemudian dalam judulnya ini kita tahu ada surat namanya surat Luqman. Okay. Surat Luqman ini surat keberapa? Surat ke-31 insyaallah, okay. Ayat ke-13, okay. Di sana Luqman menyatakan id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman mendidik anak-anaknya, ketika Luqman mengajari, jadi ada kalimat ya'iduhu itu ketika Luqman wa huwa ya'iduhu, dia sedang mengajari anaknya. Apa yang diajari? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ini pesan orang soleh. Nama orang soleh yang diabadikan dalam Quran, yakni Luqman. Kita bisa mencontoh beliau. Kita bisa mencontoh Luqman. Pengajaran yang diajarkan kepada Luqman adalah kalimat la tusyriku billah. Wahai anakku, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu kalimat panggilan yang sangat santun. Sangat santun. Mungkin dibahasakan kelompok sampean ya adinda, ya ananda. He anakku itu sih rada kasar. Ya, makanya kalimat ya bunayya. Wahai belahan hatiku, jangan engkau menyekutukan Allah. Bapak-bapak, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Makanya kita harus memahami apa itu syirik. Harus kita kenali syirik itu seperti apa, macamnya bagaimana. Karena masing-masing daerah berbeda-beda, Pak, syirik itu. Masing-masing kota berbeda-beda. Masing-masing negara berbeda-beda, tapi intinya sama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memalingkan haknya Allah. Ini haknya Allah kalau mbak sampean kekno nang wong liya. Haknya Allah dikasihkan ke orang lain. Contoh, ada Pak Rahmat punya pegawai namanya Pak Paijo. Nah, Pak Rahmat ini memberi pekerjaan Pak Paijo, kemudian Pak Paijo mengerjakan pekerjaannya, selesai gak diseterno nang Pak Rahmat, tapi diseterno nang Pak Ahmad. Nah, kira-kira Pak Rahmat mau ngamuk ta mboten? Tersinggung.
Seperti itu. Atau mungkin bapak menikahi seorang istri yang muda, cantik, jenengan biayai tuku wedake mangani sembarang kalire. Maru istri sampean mulih nang wong lanang liya. Pulang ke rumah laki-laki lain. Kira-kira sampean mangkel mboten? Mangkel mboten, Pak? Mangkel. Iku jenenge selingkuh. Seperti itu. Karena hak sampean dikasihkan kepada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Dan kita juga harus mengenal namanya tauhid. Ya. Tauhid ada 3. Para ulama membagi 3 agar mudah kalau mbak sampean memahami. Setelah menyimpulkan dari Quran dan hadis, mempelajari Quran dan hadis, berijtihad, tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ya. Kapan ketika kita ini menyekutukan Allah dalam rububiyah, menyekutukan Allah dalam rububiyahnya Allah itu kekuasaan Allah, Bang. Allah Maha Pencipta, Allah yang memberi rezeki, ya. Allah yang menjaga kita, itu namanya rububiyah. Kapan ketika kita menyekutukan Allah, syirik kepada Allah dalam hal rububiyahnya? Ketika kita meyakini ada orang lain, zat lain yang kita yakini mampu menjaga kita, mampu memberi rezeki kita. Contoh kalau mbak sampean umpamane kerja nang laut, nek suro kalau mbak sampean larung kepala sapi, meyakini apa? Nyi loro kidul cek gak ngamuk, cek oleh iwaa akeh, itu rububiyahnya Allah, haknya Allah. Kalau mbak sampean tidak boleh. Kalau kita selewengkan seperti itu berarti itu syirik. Uluhiyahnya Allah, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Kapan ketika kita melakukan syirik tauhid uluhiyah ini, menyekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya Allah, yakni ketika kita beribadah kepada selain Allah. Contoh ibadah bagaimana? Contohnya kalau mbak sampean berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, hati-hati Pak. Kalau mbak sampean tidak usah berdoa kepada fulan, mbah fulan, gus fulan, karena Allah Maha mendengar. Allah tidak membutuhkan yang namanya apa Pak? Pendamping presiden itu apa jenenge? Ajudan. Kadang-kadang orang itu menyamakan Allah dengan presiden, menyamakan dengan makhluk. Ya. Kalau kita ingin menghadap presiden biar cepat, ya harus melalui ajudan. Karena ajudan adalah orang dekatnya presiden. Kalau kita itu ingin doa kita diterima oleh Allah, ya, hajat kita diterima oleh Allah, ya harus melalui orang-orang soleh. Ya, melalui orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Nabi, ulama, wali, dan lain sebagainya. Ini sangat beda jauh para jamaah nggih. Ya. Kenapa beda? Karena presiden dengan Allah itu beda banget. Kalau presiden saya ngaji nang kene roh ta mboten? Saya masih ngaji semrat ta mboten? Ngombe teh semrat ta mboten? Mboten semrat. Karena presiden tidak maha melihat. Presiden juga mboten maha mendengar. Kalau Allah maha mendengar langsung, makanya ud'auni fastajib lakum.
Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, langsung aku kabulkan. Karena Allah Maha mendengar. Tidak usah perantara Pak kalau berdoa. Nggih. Perantara orang mati. Siapapun itu. Ya. Karena ini termasuk bentuk ubudiyah kula mbek sampean. Kemudian nggih, disingkat mawon nggih. Tauhid uluhiyah. Nah, tauhid asma dan sifat. Nggih, asma dan sifat Allah, Pak. Kalau dalam Al-Qur'an Allah memberi sifat tentang dirinya. Ya, Allah yadullahu, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki dan lain sebagainya. Itu kalau Allah bilang begitu pada dirinya, kita harus mengimani. Harus mengimani. Tidak boleh menolak, apalagi menghilangkan. Wis iman, gak usah takon tangane Gusti Allah kaya apa, mboten usah takon. Iya. Kadang-kadang wong dipikir-pikir mosok Allah duwe tangan, berarti padha mbek awak dhewe. Padahal laisa kamitsli syai'un, Allah tidak sama dengan makhluknya. Nggih. Allah itu Pak Maha Pencipta. Makhluk yang diciptakan. Ngapunten. Sing niki enten kursi, enten sikile mboten? Lah, sikil ini sing damel sinten? Tukang nggih. Sing damel tukang kayu, tukang meja. Kinten-kinten padha enggak sikile tukang kayu mbek sikile meja niki? Mboten sama, walaupun namanya Makanya kalau Allah sudah menyatakan begitu, kalau mbek sampean tidak usah menanyakan. Ya apa? Ya enggak usah dibayangkan, itu hanya Allah wis. Nggih, itu urusannya Allah. Enggak boleh menolak. Harus mengimani cukup karena itu haknya Allah. Kalau mbak sampean tidak boleh bertanya seperti apa tangan Allah. Ar-Rahmanul 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Masa Gusti Allah cangkruan. Longgo-longgo. Mboten usah dibayangkan ngoten niku. Beda. Wong kalau mbak sampean kepin ro ujunge langite gak ro kok. Kadang mikirno Gusti Allah ya apa ngono. Yang jelas Allah tidak seperti makhluknya. Para jamaah yang dirahmati Allah, 3 tauhid ini harus kita pahami. Siapa yang menyelisih 3 tauhid ini dalam artian menyekutukan antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat, maka dia termasuk pelaku dosa besar, yakni syirik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kula mbek sampean manusia biasa, bukan ulama apalagi nabi. Nabi Ibrahim mawon, Nabi Ibrahim para jamaah. Nabi Ibrahim niku saking wedine ambek syirik. Sampai-sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya tidak menyembah berhala, agar anaknya tidak masuk kepada kesyirikan. Dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 35, di sana dinyatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari penyembah berhala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nabi yang dijamin masuk surga. Kalau mbak sampean surgane gak pasti, neraka ini bisa jadi. Mergae kalau mbak sampean kaya akeh dosane timbangane pahalane. Harusnya kalau mbak sampean lebih takut, dan harusnya kalau mbak sampean lebih sering-sering mendoakan anak cucu kalau mbak sampean. Nek gak iso bahasa Arab ngangge bahasa Jawa, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak cucu saya dari kesirikan, dari menyembah berhala. Ini para jemaah.
Dan kula mbek sampean juga diajarkan oleh nggih, Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nggih. Tapi Nabi Yakub itu para jamaah ketika mau sedo, saya tinggal teng surat Al-Baqarah ayat 133. Nggih. Jadi kita mencontoh bagaimana para nabi, para orang soleh mendidik anaknya. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a id hadaral yaqubal maut. Apakah kalian ikut hadir, ikut menyaksikan ketika Yakub mau dijemput ajalnya? Ya Pak nggih. Jadi ketika Nabi Yakub dikumpul mau meninggal, Pak. Yakub mau meninggal, anak-anaknya dikelompokno. Nggih, anak Yakub enten pinten, Pak? 12 ya. Termasuk Nabi Yusuf. Dikelompokno Pak anak-anaknya. Walaupun anak sampean wis gede, wis rabi. Nggih. Disebut anak-anak itu bukan berarti si cilik Pak nggih. Ya, gede-gede rabi itu ya termasuk anak-anak. Selagi dia masih hidup, sampai juga masih hidup berarti tetap anak sampean. Ketika Nabi Yakub mau meninggal para jamaah, anaknya yang 12 itu dikelompokno. Nggih. Anaknya 12 dikelompokno. Kemudian apa yang dikatakan? Itqala li banihi. Dikatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah anakku setelah aku mati nanti? Ini pertanyaannya kayak remeh Pak. Ini Yakub Pak, seorang nabi, khawatir kalau anaknya nanti nyembah berhala. Seperti Nabi Ibrahim tadi khawatir anaknya nanti nyembah berhala. Seperti Luqman tadi khawatir anaknya melakukan kesirikan. Saking khawatirnya dia panggil anak-anaknya. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia berwasiat. Biasanya wasiate nek kate sedo, Pak. Niku biasanya rodok dirungokno. Nggih, Pak. Biasanya ngoten. Loh kenapa para nabi kok khawatir Pak? Keturunan Nabi Ibrahim, ya, mudun terus, Ismail, ya, sampai ke Yakub, Yusuf terus sampai Nabi Muhammad, ya. Ka'bah niku Pak, setelah Fathul Mekah. Ka'bah itu dikelilingi berapa berhala? 360 patung berhala. Kayak nggak mungkin Pak. Kula mbak sampean wis syahadat, mosok awak dhewe nglakoni syirik asyhadu alla ilaha illallah. Dikira la ilaha illallah. Mosok awak dhewe kok kena syirik. Jangan meremehkan. Karena setan itu tidak akan pernah berhenti sampai kiamat untuk menjerumuskan manusia. Dari sekian targetnya setan Pak, iblis 1 sampai 10 yang paling utama. Targetnya yang paling utama adalah ya apa carane wong iki nglakoni syirik. Itu target pertama Pak. Atau kufur. Nek kafir Pak wis gak usah digodha wis kafir. Nggih ya. Iki musyrik iku berarti wong muslim, ya iman nang Allah, tapi juga iman kepada yang lainnya. Saking khawatirnya Yakub, Pak. Luar biasa, seorang bapak yang betul-betul bertanggung jawab dunia akhirat. Ya. Beda kali kalau mbek sampean nek kate mati nglumpuhno anake nak. Aja raya anak ya.
Royokan apa? Iya. Aja royokan anake ket biyen ngenteni ae kapan Pak sampe nang mati. Wis ngenteni ket biyen anake. Royokan waris. Nah, sing rukun mbek adik-adikmu ambek dulurmu. Seperti itu. Ya. Bahkan juga banyak orang tua berpesan, "Nak, kon buka restoran iki gak wedi ya kon nek gak payu." Nggih, wedi. Cek payu nak yo. Nang Gunung Gangsir, Nak. Bisa jadi Pak, 80% pedagang itu seperti itu. Nggih. Ini banyak pengakuan para dukun-dukun yang tobat itu. Nggih. Karena sihir itu nyata, Pak. Sihir itu ada, kita tidak mungkiri. Nggih. Sihir itu ada. Dan orang usaha dagang itu biasanya wedi bangkrut, wedi gak payu. Ya. Makanya kadang-kadang ana wong yuk sampean mang gak buka ta aku mang liwat kuno kok tutup sawangane. Lah apa? Aku lu bukake besok. Oh, paling ana sing nutup yuk. Wah. Iya paling. Terus opo ngene iki yo? Ngene yuk. Ayo nang kono ana wong pinter yuk. Nah. Nggih. Biasa wong awam iku, Pak, pengapesane wong pinter. Nggih. Nek wong sering ibadah tapi gak duwe ilmu biasane nang Gus. Nggih. Nang Gus. Hati-hati. Nggih. Nek wong sing belunat biasane nang dukun langsung wis. Bahasane dukun. Ya, hati-hati Pak nggih. Kadang-kadang gitu. Nah, iki warunge bapak iki laris ket biyen, mergawe aku ben malam Jumat gawe sesajen, Nak. Ya, engko terusno, Nak. Nah, iki engko terusno, Nak. Nek kon gak terusno, Nak, bakal gak payu. Mas sampean kate buka warung nggo ndi? Teng mriko, aja nang kono. Ku niku dalane demit. Nggih. Kula nate, Pak nggih. Kula kan gak ada warung bakso 3 nggih. Pernah buka di sana, diomongi tiyang ngoten. Nggih. Nggih, laris niku. Tapi kula nggih akhirnya tutup. Lari tutupe mergawe napa? Mboten perkara demit, ya. Nisare wit trembesi, wayahe musim uler, wake ulere. Merambat ngoten-ngoten. Ya Allah, ngoten. Wis tutup ae ngoten nggih. Uler cilik-cilik gawatel. Napa duka dalane demit napa dalane uler ngoten nggih. Ah, hal-hal semacam ngoten niku harus kula mbek sampeyan hindari. Jadi orang tua harus menyadarkan nek ana sampean wis dodolan gawe ngene. Ya, gawe dukun, gawe mbah, gawe gus, gawe wak yai, nggih. Karena dukun mbek kiai niku beda tipis, Pak. Beda tipis, iso-iso ada bedane. Makanya kalau mbek sampean harus belajar ilmu tauhid biar bisa membedakan. Karena kacamata mikroskopnya hanya bisa dilihat dengan mikroskop tauhid, akidah yang bener. Nggih. Pemane di zaman sakniki. Lah kalau mbek sampean dadi wong tuwa aja kaya ngono. Mari si anake dikongkon nang dukun, mari si anake kongkon ngene. Iku gak bener, Pak. Niku mboten bener. Didik anak gak bener. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau mbek sampean ndak boleh begitu? Karena para jamaah wong nek wis kejegur syirik nggih itu merupakan jalan buntu dalam kehidupan kelompok sampean. Nggih, jalan buntu. Dalam surat An-Nisa ayat 48
Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni ya. Sesungguhnya Allah ini tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti dosa yang paling gede di muka bumi ini adalah syirik, Pak. Zina. Naudzubillahi min dzalik. Itu termasuk dosa besar, tapi masih ada harapan diampuni Allah. Mencuri itu termasuk dosa besar. Membunuh termasuk dosa besar, tapi ada harapan diampuni oleh Allah. Karena ayatnya jelas, An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Bukan berarti kalau mbak sampean waduh zina gak apa-apa diampuni. Meni-meni tak. Bukan ngoten oleh memahami, Pak nggih. Keliru iku. Ya, ana anake ya, durung rabi meteng dhisik gak apa-apa nak. Mbok diampuni Gusti Allah. Anake digonjeng arek lanang liya gak apa-apa diampuni mbek Gusti Allah. Bukan berarti begitu. Tapi ini menunjukkan strata tingkatan bahwasanya syirik itu, Pak, dosa yang paling bikin Allah gregeten. Oke, sampai-sampai Gusti Allah muangkel, muring-muring, gak gelem nyepuro. Lah anehnya para jamaah kelompok sampai masyarakat lingkungan kelompok sampean itu meremehkan. Nggih? Meremehkan. Ana uang nyolong, Pak. Konangan kecekel, kira-kira diapakno mbek wong-wong? Digepuki. Ana wong wedok senengane budal bengi mulai esuk dicurigai wong jadi pelacur, dicibir orang. Oh, sampah masyarakat. Gitu mboten? Ya. Tapi ana wong nggawe sesajen dijarno malah didukung, bahkan APBD-nya keluar, dilestarikan Menteri Kebudayaan. Nah, bahaya. Iya. Dipakai wisata. Ono larung. Ya. Pelepasan Kiai Slamet. Di Jogja, Pak nggih. Kiai Slamet kalau benati maca koran Kiai Slamet kecemplung sumur. Tak delok kok gambar kebo ngoten. Dene kiai kecemplung sumur atane kebo. Nggih, malam suro mlaku-mlaku keliling nang benteng nek nelek keroyokan. Nggih, nek ngoyo ditadai digawe wudu, digawe raup. Nggih. Jarine sing dodolane gak payu dadi laris, sing gurung oleh jodoh cepet oleh jodoh, sing gurung oleh penggawean cepet oleh penggawean. Ngoten niku, Pak. Dan itu dilestarikan. Makanya nek kula mbak sampean tidak berhati-hati membentengi diri kita dan anak-anak kita sendiri. Katut, Pak. Bakal katut. Ya. Berhati-hati. Belum sampean. Kita jelaskan, nah ini syirik enggak boleh. Tutun apa anak-anak sampean? Kita jelaskan. Makanya dulu para jamaah, Rasulullah selama 12 tahun mendidik para sahabat di Mekah.
itu akidah tauhidnya harus kuat, Pak. Harus akidah yang digembleng Nabi Muhammad itu, Pak. Makanya dulu tuh ziarah kubur tidak boleh, Pak. Dulu ziarah kubur dilarang, haram. Setelah dikira Rasulullah sahabat-sahabat itu akidahnya sudah kuat, maka kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silakan. Kenapa? Karena wahyatudkirul maut, karena orang ziarah kubur itu akan mengingat akan kematian. Wong nek eling mati kan wis beda to, Pak, urip niku nggih. Beda. Duwe akeh, mbok aku yo mati rek tak sedekah nih lho. Dulu, Pak. Dulu Rasulullah melarang ziarah kubur, Pak. Kenapa? Karena sahabat-sahabat akidahnya belum kuat. Tauhid uluhiyahnya belum kuat. Dikhawatirkan nanti dia minta berkah ke makam. Minta berkah kepada penghuni kuburan. Makanya kalau biasa nek kepengin ziarah kubur, sunnah. Ingat ya, kita tidak melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Ya. Yang tidak boleh itu minta berkah di dalam penghuni kubur. Oh, itu larang ziarah. Mboten. Ziarah itu sunnah. Diajarkan oleh Rasulullah. Yang tidak boleh itu adalah minta-minta kepada penghuni kubur. Itu yang tidak boleh. Lah saniki ziarah kubur. Andai kata kalau mbak sampean boleh minta ke dalam kuburan, Pak, lebih berhak minta kepada kuburan orang tua. Orang tua, kan orang tua kita kenal. Orang tua kita kenal saya. Kita dididik mulai kecil. Sayangnya bukan main kepada kita. Lebih berhak. Ya. Kok kula mbek sampean ziarah wong sing gak kenal. Kenali kula mbek sampean nduk film wongi sakti. Nggih, wit-witan dadi emas. Nggih, ana maling diuter-uter balik nang mrene. Iso ambles gelut dadi cacing dan lain sebagainya. Sakti. Kemudian mati kuburannya diziarahi, dikaitno hadis-hadis palsu. Ya, barang siapa yang berziarah sebanyak 12 kali sama dengan haji. Rawahul hadis Dinas Pariwisata. Wa sahahahu, disahihkan oleh Sumber Kencono. Bisa nglarisno bis, Pak. Ya, akhirnya semrap mall, Pak nggih. Kali kuburan rame pundi? Rame kuburan. Mboten nate kula tumun ana mall parkir bis iku. Nggih. Nggih ya. Wah, bentuk kuburan. Ngono. Kenapa? Ya, karena tidak mengikuti kaidah-kaidah. Banyaknya orang Islam yang tidak mengikuti Rasulullah, beriman alal basirah. Berislam dengan ilmu. Ziarah ana ilmune, Pak. Ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Dalam kehidupan kelompok sampean itu mulai bangun tidur lagi. Itu semuanya ada ilmunya. Dan itu berbeda-beda. Ilmunya beda-beda. Ya. Jenengan mlebu jeding, kalian mlebu kendaraan dungane sami ta mboten? Ndak sama. Ya, ndak sama. Masuk rumah dengan masuk masjid sama mboten? Ndak sama doanya. Ya, masuk kamar mandi aja syariatnya macam-macam. Sebelum masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kaki kiri, ya, kaki kiri nang kono kalau mbek sampean disunahkan nggih BAB atau pipis dengan jongkok dan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu ada syariatnya. Keluarnya pakai kaki kanan dengan membaca paling pendek ghufranaka. Zaman dari kamar mandi sudah dapat paham. Kenapa? Mengikuti Rasulullah. Beda-beda ilmunya, Pak. Nggih kelambi siji nyoploke nek make kaki tangan kanan, lepasnya apa? Pakai
kiri sebelum pakai doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nate ndonga ngoten, Pak. Ngoten nate. Lah nek mboten apal dawa-dawa bismillah. Pun menteng pun. Iya, bismillah. Beda, Pak. Ya. Jadi kalau mbak sampean para jamaah harus mengikuti Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid ini hatta keluarga terdekat kita, sampai anak-anak kula mbek sampean agar mereka tidak melakukan kesirikan. Karena kesirikan itu memberangus semua amalan. Wa in asrakta la yahbatanna amaluk. Muhammad, ini Nabi Muhammad loh Pak ya. Nabi Muhammad diomong mbek Gusti Allah, nek kamu menyekutukan Allah, layak batolna amaluk, sungguh amalanmu akan sirna semuanya. Sungguh amalanmu akan hancur semuanya. Tadi bisa saya lihat dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 65. Jadi lain asrakta la yahbatanna amaluk. Muhammad, kalau engkau menyekutukan, melakukan syirik, sungguh layah, pakai kalimat lam takkid, akan musnah perbuatanmu, pahalamu hilang mulai kecil sampai mati, Pak. Mulai kecil sampai mati, Pak. Kula mbek sampean sembayange kusuk, ngajine jos, enggak lepas dari puasa sunnah, apalagi wajib haji umroh balik-balik. Iya. Karena gara-gara kalau mbak sampean gak ngaji, gak ngerti ilmu syirik iku ya apa, ngelakoni kesirikan dan diyakini itu benar, maka dia amalannya yang dia lakukan musnah. Sehingga dia nanti menghadap Allah dalam keadaan pahalanya tidak ada, tidak memiliki pahala sama sekali gara-gara ngelakoni syirik. Maka di bapak-bapak kalau mbak sampean sing duwe jimat nang dibuak, ya, sing do omahe ana templekan rajang ini, nggih, nang sampean coplok, ya, kadang-kadang nduk kalung, nduk sabuk, nggih, nduk gelang, nggih, nduk omah. Biyen omah sampean gawe biasa dikai putih-putih, ndukur ya putih-putih. Yang masih punya jimat nang di gua, sampean baca ta'awud, sampean obong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, sampean bakar. Nggih. Ya, karena bisa jadi nanti jinnya nang sampean. Nggih. Sampeyan gak tawut jine mlebu, bisa sampeyan ngamuk-ngamuk mecicil. Jadi kesurupan. Yang masih punya itu mohon ditinggalkan. Si buka toko punya jimat, punya dukun, punya sesajen nang dilereni. Anak-anake sing duwe-duwe ngoten niku nang dikandani. Nggih, supaya apa? Supaya nanti kita menghadap Allah bisa membawa pahala yang penuh, supaya menghadap Allah bisa masuk surga. Pokoknya wong sing gak nglakoni syirik, Pak, dia akan dapatkan syafaatnya Rasulullah. Yang dapat syafaat itu nanti hanya orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi Rasulullah nanti akan memberi syafaat kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Nek sampean gembongi syirik pinjuk syafaat mboten saged walaupun sampean sholawat sampai meniren. Ya. Niki para jamaah. Jadi perbuatan syirik adalah perbuatan dosa paling besar. Kula mbak sampean harus berhati-hati. Ya. Korupsi 1 triliun, Pak. Iku sik cilik dibanding syirik. Cuma syirik gak ketara. Ya.
Syirik itu gak ketara, banyak yang seneng dan banyak yang dukung. Nggih. Banyak yang seneng dan banyak yang dukung dan tidak ada hukuman di dunia. Makanya banyak orang tidak jerah. Wong nyolong digepo blak-blak. Nggih, marung kejut-kejut go nang rumah sakit muni kapok aku gak nyolong maneh saged. Nggih. Ana wong zina, nggih, digwering, dikeliling mudal, kapok aku isin aku kapok. Nggih. Lah nek wong syirik nggih. Wong njaluk nang kuburan, gak ono sing aru-aru. Padahal itu dosa paling besar. Makanya kelompok sampean harus takut, tidak hanya sekedar takut. Jangan sampai kita dan anak keturunan kita melakukan kesirikan. Ini yang harus kelompok sampean yakini dalam kehidupan kelompok sampean, bahwasanya kalau kita melakukan kesirikan maka amalan kelompok sampean akan hilang. Kalau kita melakukan kesirikan maka kita tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau kelompok sampean biyen durung ngaji pernah melakukan itu, para jamaah bertaubat, hanya itu jalan satu-satunya Allah mengampuni. Nek wis diampuni Allah, nggih, pahala-pahala sampean biasanya dihapus dibalekno. Nggih, insyaallah nggih akan dikembalikan oleh Allah. Maka dari itu kelompok sampean bersyukur bisa beli perumahan di sini, bisa ketemu Masjid Al-Ihsan, bisa ketemu jamaah di sini, akhirnya ngaji. Biyen sing kelompok sampean pernah melakukan syirik, sing senengane jimat dan lain sebagainya. Sekarang tahu ternyata itu tidak boleh, nggih. Kelompok sampean bersyukur mumpung masih hidup, masih diberi Allah kesempatan, ayo bertaubat. Insya Allah akan dimaafkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sebelum ditutup ada pertanyaan? Sampun nggih. Alhamdulillah karena waktu Isya sudah masuk, nggih. Mudah-mudahan para jamaah kita dan anak-anak keturunan kita dijauhkan oleh Allah SWT dari perbuatan syirik, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli tauhid, dan mudah-mudahan kelompok sampai nanti dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.